aula. Insya Allah akan diisi majelis ta'lim, majelis zikir di setiap Sabtu malam Ahad. Ini adalah kamar tidur Pondok Rehab Al-Rahmaniyah. Kamar mandi supaya mudah dia apabila ke air. Jadi melihat Abi masa kejeng Abi kemana? Hanya sabjuring nakalaluannya. Nah, sabjuring Zatilah wa qudratihi min qudratihi wa hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala yasbiq wa kulli yuzik. Sadat aja. Sadat, masuk silam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah terapi orang-orang yang ODGJ di Pondok Pesantren Rehabilitasi Ar-Rahmaniyah. Gantian yang diobatinya. Ya, ada beberapa penerapi di antaranya yang sudah Nasirkum binati ladhi awadamualaikum Sulaiman. Nasirkumullah an takhruju min jasadil mu'mina, takhruju min jasadil mu'min, takhruju wala. Ini terapi bergantian. Insyaallah mudah-mudahan mohon dorong doanya dari semuanya diberikan kesembuhan. Ini adalah di ruangan masjid ya. Setelah selesai maghrib dan ba'da subuh diterapi bergantian. Ruangan masjid ukuran 8 kali 12 meter. Gus, ini diaktifkan untuk membuat batako. Ini contoh ya, yang baik, yang salah kena patah. Nih, coba nih, coba ini. Ini penuh dulu, nggak usah berulang-ulang. Frame-frame begini nggak usah. Kalau suara ini frame-frame nggak apa-apa. Suara nih, kayak ini patah ya. Nih, terus. Nah, udah padat nih. Setelah begini, udah isi sudut-sudutnya supaya hasilnya bagus. Ini kurang air sebenarnya sedikit. Ditambah lagi. Butuh aduknya juga begini airnya. Kadar airnya. Boleh pukul. Pukul. Pelan aja. Dihayati bu caranya. Ya. 1, 2, 3. Udah kok. Coba itu. Nah ini simpan begini. Ini balikan. Tuh. Ini ibu jari di sini. Tekan. Goyang-goyang. Tuh, 2, 3. Tuh, udah cabut. Ini simpan di sini. Ini cabutnya segini. Tuh, ini simpan di sini. Oke, bagus. Ini contoh yang baik. Oke. Silakan. Silakan. Itu simpan dulu sana.
Iya. Ini si Jabrik. Alhamdulillah dia udah sadar, mulai ingin dicukur. Yang rambutnya panjang ini bertahun-tahun, alhamdulillah sekarang dibotakin. Biasa nyukur anak-anak ini hari Jumat bersih. Ini alhamdulillah diaktifkan anak-anak yang sedang mondok di sini, diaktifkan untuk kerja bakti, pengecatan aula pondok pesantren Habilitas Narkomba Arman. Semoga menjadi sebab turun rahmat dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rehab Aziz TV, semoga senantiasa dirahmati Allah. Melalui perjalanan yang sangat panjang, 19 tahun ke belakang, dari mantan seorang pengusaha badan usaha milik negara, mitra kerja Bulog Kabupaten Ciamis, namun tidak bernasib baik, dengan kata lain bangkrut, yang akhirnya dari kebangkrutan itu dililit dengan permasalahan dan hutang alias GBHN, gede beteng hutang numpuk. Melalui perjalanan itu Allah memberikan hidayah bagaimana usia lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi umat, dan terpikirlah untuk mendirikan pondok sekalipun ngontrak. Sampai 4 kali ngontrak, kelima ini, dan alhamdulillah tempat yang sekarang yang kelima telah dimiliki dan diwakafkan untuk lembaga. Dan di 2012 alhamdulillah diakui oleh negara, Badan Narkotika Nasional Pusat waktu itu, untuk ikut membimbing anak-anak mantan pengguna narkoba. Dan alhamdulillah sampai sekarang 2014-15 mulai bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis, dilimpahkan dari pusat ke kabupaten. Melalui perjalanan itu, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak yang kurang soleh, termasuk ODGJ, insya Allah sekalipun sedang berjalan pembangunan, diisi sekarang 30% ODGJ, 70% mantan pengguna narkoba, dan insya Allah kalau tempat tidurnya dipisahkan, adapun ketika sholat berjamaah disatukan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, mohon doanya Abi diberikan kekuatan dan menjadi nilai amal ibadah di hadapan Allah. Adapun banyak yang bertanya, bagi ibu-ibu, apa saja program yang dilakukan di Ar-Rahmaniyah? Ada 12 program yang dijalani di Ar-Rahmaniyah. Yang pertama adalah ketika yang mantan pengguna narkoba ataupun yang ODGJ, buah daripada narkoba, ditanamkan 3K. Apa itu 3K? Kemauan, keyakinan, kesungguhan untuk merubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib dirinya, kaumnya, manakala tidak ada kemauan, manakala tidak mau merubah dirinya sendiri. Yang kedua adalah mengakui kesalahan, karena umat yang baik bukan yang tak pernah salah, tapi umat yang baik yang mengakui kesalahannya dan segera kembali ke jalan Allah. Yang ketiga diarahkan untuk bertobat.
untuk memperbanyak istighfar, diniatan taubatan nasuha, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membiasakan memperbanyak istighfar, kami akan selesaikan kesulitan dan kesempitannya, baik itu keterbiasaan yang tidak baik, baik itu karena penyakit, maka perbanyak istighfar dan istighfar, baik istighfar yang dibimbing ataupun istighfar masing-masing atau berzikir setiap saat. Yang keempat adalah program utama adalah diruqyah, baik itu ba'da maghrib ataupun ba'da subuh, itu diruqyah masing-masing bergiliran, baik itu yang pengguna narkoba ataupun lebih terhadap ODGJ, diruqyah. Yang kedua, ruqyah itu bukan hanya sebatas ba'da subuh dan ba'da maghrib. Ada ruqyah yang didengungkan terus dialunkan ayat-ayat Al-Quran hampir 24 jam. Yang berhenti itu hanya ketika mau sholat saja. Artinya setiap saat diiringi dengan alunan-alunan Al-Quran, baik yang rekaman Nabi ataupun yang lain, pakai mic besar di atas sehingga merasa pising dengan alunan Al-Quran. Itu makhluk-makhluk yang ringan itu sampai-sampai tidak berani di baju, panas bawaannya. Dan alhamdulillah dari minggu ke minggu terus ada perubahan. Dan itu disertai dengan bekam, ya, bukan hanya sebatas ruqyah tapi disertai dengan bekam, karena itu bagian daripada perintah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berhijamah adalah akan menghilangkan 70 sekian penyakit. Yang ketujuh adalah diwajibkan untuk sholat berjamaah melalui pembimbing atau abi sendiri. Dilanjutkan di ba'da isya itu ada tahlim, ada arahan-arahan. Juga tak lupa, ya, amalan diri itu diarahkan untuk menghafal surat-surat pendek. Yang kedelapan adalah dibiasakan untuk melakukan sholat sunat rawatib, ya, ba'da dan qoblanya. Yang kesembilan adalah dibangunkan malam, yang lagi ngantuk-ngantuk suruh mandi, diarahkan dengan pembimbing, insyaallah dengan mandi air doa, dikeramas dan langsung dilanjutkan untuk melaksanakan sholatul lail, sholat tahajud dengan berjamaah, dibimbing oleh pengurus, langsung sampai sholat subuh tidak ada tidur lagi. Yang ke-10 adalah dibiasakan dibimbing sholat duha, insya Allah tak kurang dari 8 rakaat, dan dilanjutkan dengan zikir pagi dan ada tausiah. Yang ke-11 adalah begitu beratnya tugas anak-anak untuk melaksanakan saum sunat Senin dan Kamis. Bagi yang punya kodo diarahkan untuk diniatkan untuk kodo. Ini bukan hanya menyuruh, semuanya pembimbing menjalankan saum sunat Senin Kamis, bahkan pengurus ada yang menjalankan saum Daud. Yang ke-12 yang terakhir adalah diarahkan, dijalani adalah untuk vokasional, keterampilan. Dan alhamdulillah ini kayaknya sih sekitar menghabiskan 40.000 batako, ya. Dan ini semua hasil karya anak-anak, kecuali bata hebatnya saja yang bangunan mendadak seperti itu. Melalui perjalanan aktivitas anak-anak ini insya Allah penuh dengan kebarokahan, karena batako ini hasil karya anak-anak yang bertobat dan yang berobat. Lalu yang lainnya vokasional adalah menanam bunga-bunga, disiapkan untuk ngarungin tanah, ya, tanah dibadain ke polybag dan ditanam, dan alhamdulillah ada yang laku untuk dijual. Itu barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan jadi kebaikan bagi Abi dan bagi para pemirsa semua, ada dalam rahmat dan ampunan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.